Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 7, kepemimpinan, subtema 2, pemimpin idolaku, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapa pemimpin idolamu? Apa yang telah diperbuatnya sehingga ia dijadikan pemimpin idolamu? Cobalah tuliskan siapa pemimpin idolamu dan sikap kepemimpinan yang dimilikinya. Sahabat cerdas, berikut ini nilai-nilai kepemimpinan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin idola. Misalnya yang pertama, nilai ketuhanan. Sikap yang perlu kita teladani antara lain selalu bersyukur, rajin beribadah, dan menghormati agama lain. Kemudian nilai sosial antara lain suka menolong sesama, ramah terhadap orang lain, dan menghargai orang lain. Kemudian nilai kepemimpinan yaitu tanggung jawab, optimis, dan tegas. Sahabat cerdas, pemimpin idola memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang terlihat dalam kegiatan kesehariannya. Sebaiknya kita banyak belajar dari para pemimpin yang menjadi idola kita. Pemimpin idola dapat berasal dari berbagai kalangan. Misalnya, pemimpin idola dari Badru adalah seorang kepala desa, yaitu di bidang politik. Prestasinya menjalankan program budaya Tegur Sapa. Kemudian, pemimpin idola dari Zainal adalah seorang kepala sekolah, yaitu di bidang pendidikan. Prestasinya membuat lingkungan semakin bersih dan nyaman untuk belajar. Sedangkan pemimpin idola dari Salman adalah seorang seniman, yaitu di bidang budaya. Prestasinya mendirikan sanggar tari gratis. Lalu, apa pemimpin idolamu dan dari bidang apakah? Sahabat cerdas, sekarang coba tuliskan tokoh idolamu, lembaga tempatnya bekerja, tugas, dan manfaatnya pada kelembagaan. Contohnya, seorang dokter, kelembagaannya yaitu rumah sakit sebagai kelembagaan sosial, kemudian tugasnya merawat warga yang sakit, memberi penyuluhan kesehatan, dan seterusnya. Kemudian manfaat lembaga yaitu tempat warga berobat, tempat warga mendapatkan obat, dan seterusnya. Kemudian jika seorang kepala sekolah, maka kelembagaannya adalah sekolah sebagai kelembagaan pendidikan. Kemudian tugasnya adalah merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi dan misi sekolah. Manfaat kelembagaannya yaitu sebagai tempat menuntut ilmu. Nah, sekarang cobalah tuliskan pemimpin idolamu, kelembagaannya, tugas dan manfaat lembaganya. Sahabat cerdas, kita mengidolakan seorang pemimpin karena kita tahu mereka bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Ayo belajar dari salah seorang pemimpin yang patut kita teladani melalui bacaan berikut. Pamanku, lurah idola. Ini cerita tentang pamanku, Badi namanya. Ia seorang lurah di desanya. Warga biasa memanggilnya dengan sebutan Pak Lurah. Tetapi aku tahu mereka mengenal dekat, hormat, serta sayang kepada beliau. Walau menjabat sebagai lurah, pamanku hidup sederhana. Gaji dan fasilitas yang diperolehnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadinya. Rumahnya tetap mungil sederhana, hanya berlantai semen. Ah,
Untuk apa rumah mewah berlantai keramik? Yang penting bersih dan nyaman saja. Lantai semen justru terasa lebih dingin kan? Ujarnya ketika aku mengomentari rumahnya. Ternyata dari cerita bibi aku tahu, paman menyisihkan gajinya justru untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Dibangunnya balai belajar sederhana untuk tempat warga belajar membaca. Paman ingin warganya maju, ia ingin warganya melek informasi. Membaca merupakan salah satu cara untuk membuka pintu informasi. Bergantian dengan bibi, di sore hari, paman mengajar membaca di balai belajar. Ia sabar dan penuh canda, sehingga warga tak sungkan belajar dengannya. Kadang warga seperti lupa bahwa sang guru adalah lurah, pejabat pemerintahan desa. Paman sedikit demi sedikit juga menyediakan berbagai buku di balai belajar. Berbagai buku disediakan seperti buku bercocok tanam, pemeliharaan hewan, atau buku pengetahuan umum tersedia di sana. Ia selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli buku di pasar buku bekas. Bukan hanya memikirkan kesejahteraan warganya, pamanku juga selalu bermusyawarah dengan warga sebelum menentukan kebijakan. Aku ingat, pernah sekali waktu sekelompok investor datang menemui paman. Mereka ingin membangun toko swalayan di desa. Sebagai lurah, paman dapat saja langsung menyetujui. Tetapi paman justru mengumpulkan warga untuk berdiskusi. Dikemukakannya dampak positif dan negatif jika ada toko swalayan di desa mereka. Sebagian besar warga tidak setuju karena khawatir akan mengalahkan usaha kecil warga. Warung dan pasar tradisional akan tersaingi. Tanpa ragu, paman pun menolak rencana pembangunan toko swalayan tersebut. Aku yakin banyak warga yang ingin dipimpin oleh lurah seperti Pak Badi, pamanku. Seorang pemimpin yang memilih untuk tidak menjulang tinggi di tengah kesederhanaan warganya. Seorang pemimpin yang memilih untuk berjuang maju bersama warganya. Sahabat cerdas, perhatikan nilai-nilai yang dimiliki oleh tokoh pemimpin pada teks bacaan tersebut. Sebagai seorang pemimpin, ia sedang mengamalkan nilai-nilai persatuan. Apa yang dilakukannya merupakan wujud dari cintanya terhadap tanah air. Berikut ini nilai-nilai kepemimpinan yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 3. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kelima, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Sahabat cerdas, lurah idola seperti tokoh dalam cerita sebelumnya memang dicintai masyarakatnya. Penduduk dengan beragam latar belakang agama, sosial, suku bangsa dan budaya dapat bersatu karena seorang lurah yang bekerja keras untuk penduduknya. Lalu, kalian sebagai seorang pelajar juga dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi lingkunganmu. Sekarang cobalah buat rencana pidato yang mengajak teman sekolahmu untuk membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumah untuk belajar membaca. Susunlah naskah pidato dengan struktur penyusunan pidato yang telah kamu pelajari sebelumnya. Teks pidato harus memuat yang pertama, salam pembuka, berisikan kalimat sapaan misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Kemudian kedua, pendahuluan, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Dan yang ketiga, inti,
berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Kemudian yang keempat, keterangan lengkap tentang topik disampaikan secara rinci. Dan kelima, penutup, penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Dan keenam, salam penutup, berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih. Nah, mudah bukan? Sekarang cobalah buat pidatomu. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 7, subtema 2 dan pembelajaran pertama. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.